Oke. Nah, di sini. Oke, dia loading. Nah, ini ya, bentar ya, Miss Riva, aku screenkan dulu. Kita ada sekitar 250 slide. Ini mungkin kita selesai jam 1 siang. Enggak ya? Nah, kita cuma ada waktu 50 menit ya, Miss Riva nggak pakai jam lagi. Gio, tolong bilang Demi sekarang jam berapa? Sekarang jam 8:04, Miss. Oke, berarti ruangan yang Miss pakai ini jamnya cepat 10 menit. Jauh juga ya cepatnya 10 menit. Oke. Nah, anak-anak hari ini Miss Riva mau bawanya begini ya. Kita akan mendengarkan materi maksimal 20 menit, 25 menit maksimal. Miss Riva berharap 25 menit selesai. Karena Miss Riva mau kalian praktis. Nah, oke. Nah, hari ini Miss Riva mau berbicara tentang set my life goal. Jadi, time management itu yang jadi highlightnya Miss Riva. Kita bukan latihan bikin bikin jadwal. Kita nggak latihan bikin 7.30, 8.30 ngapain? 9 sampai 10. Miss Riva nggak begitu lagi. Miss Riva nggak mau ke situnya, tapi Miss Riva mau belajar kalian set your goal. Setiap hari goal saya apa? Prioritas saya apa? Karena tujuannya Miss Riva mau kalian belajar menentukan prioritas mana yang perlu kalian kelola dengan baik ya. Oke, kita akan lanjut Miss Riva ini ya. Nah, jadi agenda hari ini Miss Riva akan nanti mulai dengan pengantar ya. Setelah itu Miss Riva akan kasih tips and triknya. Tips and triknya ini dari sudut pandang Miss Riva. Kalau kamu nanti search dan menemukan hal yang berbeda nggak apa-apa. Itu kamu bisa temukan dari sisi yang lain. Tapi nanti Miss Riva akan coba sharingkan dari sisi Miss Riva. Baru yang ketiga kita akan coba praktis. Nah, oke. Karena praktisnya ini nanti kamu coba, kamu bebas nanti sebentar kalau kita sudah dipraktis Miss Riva akan kasih tahu kegiatan yang ngapain ya. Nah, kita mulai di ronde pertama ya, pengantar. Nah, jadi Miss Riva nggak tahu tadi Miss Riva nggak nyapa-nyapa dulu ya. Miss Riva mungkin kasih kenal diri dulu ya. Ini namanya belum kenal nih nanti. Katanya orang kenal kan belum kenal belum sayang. Nanti nggak kenal nggak sayang gitu ya. Nah, Miss Riva itu nggak ngajar SMP, jadi mungkin yang kelas 7 dan kelas 8 ini kurang kenal Miss Riva siapa. Miss Riva ajarnya dulu Miss Riva ajar SMP itu 2 tahun lalu. Ya, 2 tahun lalu. Miss Riva masih ajar kelas 9 dan 8. Kayaknya waktu angkatannya Gio kelas 7 tuh. Miss Riva ajar kelas 8 dan kelas 9. Nah, sekarang sudah 2 tahun belakangan ini Miss Riva ajarnya di SMA. Jadi mungkin nggak kenal Miss Riva ya. Yang Miss Riva tahu-tahu ini mungkin karena waktu itu kelas 7 yang paling banyak Miss Riva tahu karena sekarang kelas 9. Yang dulu masih dapat kelas 7, yang lain mungkin karena nggak tahu Miss Riva ya. Jadi itu sedikit perkenalan. Miss Riva nggak tahu ada berapa orang kelas 7 di sini, 8, 9, Miss Riva nggak tahu, tapi kita sama-sama mau belajar ya. Miss Riva lanjut. Nah, Miss Riva mau mulai dengan list kegiatan satu harinya Miss Riva ya. Nah, jadi Miss Riva nggak berusaha membuat semua terlebih detail. Miss Riva kasih sedikit gambaran aja ya, list kegiatan kalian, list kegiatannya Miss Riva ini ya satu hari. Jadi misalnya kalau school hour itu ya Miss Riva pasti ya, kalau school hour itu berarti dari kalau Miss Riva ya school hournya itu jam 7.40 lah, karena Miss Riva sudah di posisi pagi 6.40 sampai Miss Riva hitungnya jam setengah 4 ya karena jam kerja, jadi sampai setengah 4. Nah, nanti after school hour baru Miss Riva. Jadi coba lihat kategori yang Miss Riva bedakan. School hour, after school hour ini karena kepanjangan. Nah, ini refreshingnya. Nah, apa istilah sekarang me time, apa healing, Miss Riva nggak tahu, sekarang kan banyak sekali bahasa kekinian. Nah, school hour itu apa saja yang Miss Riva biasa lakukan? Biasanya devosi ya, devosi pagi pasti, rapat, Miss Riva meeting ya, rapat tim akademik, rapat dengan guru-guru, rapat dengan SC, rapat dengan mana, jadi rapat ya. Nah, baru ada mungkin Miss Riva menilai, belum lagi ngajar, belum nanti ada koordinasi, Miss Riva harus ketemu siapa, harus banyak ini ya, harus banyak nyusun-nyusun gitu ya. Kalau kayak gini ini Miss Riva baru simpulkan. Nah, after school hour, jadi Miss Riva berbagi ya tentang kesibukan Miss Riva gitu. Tapi Miss Riva mau bilang ya, Miss Riva disclaimer dari awal, ini bukan Miss Riva yang bawakan karena Miss Riva yang paling sibuk terus bisa atur waktu, enggak. Tapi ini buat semua orang yang bisa mau mengatur waktu. Nah, Miss Riva itu lepas school hour, Miss Riva ada ikut satu course ya. Jadi Miss Riva ada kelas yang Miss Riva lagi ikuti setiap kali waktu sekolah sudah berakhir. Bukan berarti ikut sekolah ya. Ada course dari kampus yang Miss Riva lagi ikuti dan Miss Riva belajar ya selama 1 semester ini. Jadi makanya di sini kalau kalian lihat
ada tugas bacaan. Maksudnya Miss Rifa tugas bacaan apa? Jadi Miss Rifa ada dari tempat course yang Miss Rifa join itu ada bacaan-bacaan, ada tugas yang Miss harus kerja, ada materi, ada presentasi misalnya. Jadi selain sekolah itu Miss Rifa lagi ada ikut kelas begitu ya, ada kelas yang Miss Rifa ikuti untuk belajar. Nah, Miss Rifa kategorikan di sini refreshing itu, Miss Rifa nggak tahu lah. Miss Rifa sih nggak daftar Netflix ya, ini Miss Rifa tulis-tulis aja. Miss Rifa Disney Hotstar ya. Misalnya komik kah, novel kah, atau family time. Nah, ini Miss Rifa ini baru sebagian besar. Nanti kita mulai coba ke lebih spesifiknya. Nah, Miss Rifa nggak tahu kalau kalian apa. Nanti Miss Rifa nggak tahu kalian kurang besar garis besar kesibukannya apa, tapi semoga terangkum dari apa yang Miss Rifa coba pikirkan. Pasti kalau school hour itu asinkron, sinkron, baru formatif. Ini Miss Rifa nggak tulis di sini ya. Submit formatif sesi 1, formatif sesi 2, draft kelompok, draft presentasi, diskusi kelompok, sumatif. Itu semua di school hour. After school hour misalnya apa? Oh, ada lagi nih saya kerja tugas. Ini tugas mandiri, ada tugas kelompok, ada janjian, ada buat video, buat presentasi. Belum lagi saya les, Miss. Saya harus buat PPT, saya harus bikin video, saya harus rekam ini apa dan sebagainya. Saya harus bikin video senam, harus ini banyak. Baru ada refreshingmu lagi. Nah, jadi coba lihat Miss Rifa bagi 3 ini ya. Ini itu biasanya list kegiatan 1 hari. Miss Rifa coba bagi dalam 3 area. Nah, supaya kalian lihat nih. Oh, kalau school hour saya biasanya dengan kegiatan-kegiatan ini. Jadi jangan ubah ya. Jangan school hour, refreshing di school hour. Baca komik, novel. Ini Miss Rifa nggak tulis game di school hour. Jangan ini yang pindah ke school hour gitu. Jadi lihat school hour, after school hour, refreshing. Jadi nah, nanti ya kita perlahan-lahan kita pindah. Nah, apakah sulit untuk mencapai dan melakukan semuanya? Ya, silakan pilih. Pilihannya cuma 2, yes atau iya. Nggak ada yang no ya. Artinya Miss berpikir semua pasti merasa sulit untuk mencapai dan melakukan semuanya. Nah, Miss Rifa lihat kalian isi link formnya itu ya. Miss Rifa lihat kalian isi link pemilihannya. Miss Rifa baca-baca tuh. Gio waktu itu isi dia tulisnya karena apa. Jadi Miss Rifa baca alasannya kenapa kalian memilih kelas ini. Jadi Miss Rifa dapat gambaran, oh mereka ini anak-anak yang punya konteks ini ketika berkaitan dengan mengatur waktu. Dan Miss Rifa menemukan semua orang merasa kesulitan mengatur waktu. Nah, oke, Miss Rifa lanjut ya. Apakah 24 jam sehari cukup? Ada pernah nggak berpikir, Miss saya pernah rasa 24 jam sehari nggak cukup? Mungkin ya, Miss Rifa pernah bertemu dengan satu orang temannya Miss Rifa itu sibuk, dia itu dari pagi sampai malam. Miss Rifa nggak tahu apa aja kegiatannya, tapi dari malam itu kayaknya dia baru benar-benar bisa kosong itu di malam gitu. Jadi Miss Rifa kalau komunikasi sama dia itu baru bisa after 10 PM ya, bayangkan tuh setelah jam 10 malam. Sampai Miss Rifa bertanya ke dia, kamu kayaknya kesibukannya apa aja ya? Sampai dia pernah bilang ke Miss, kayaknya 24 jam sehari nggak cukup buat saya gitu. Tapi apakah iya? Enggak dong. 24 jam sehari itu cukup dong. Waktu Tuhan menciptakan bumi, Tuhan tutup dengan bilang apa? Semua Tuhan pandang baik. Berarti 24 jam itu memang baik. Cuma kitanya yang nggak maksimal, gitu ya. Mungkin itu ya yang membuat kita itu merasa kita nggak bisa atur waktu dengan baik. Oke, Miss Rifa lanjut. Nah, sekarang Miss Rifa mau kamu yang beraktivitas, ya. 2 menit aja, 2-3 menit lah. Apa kesulitan atau tantangan terbesar kamu dalam mengatur waktu dan membuat prioritas? Jadi silahkan kamu tulis apa saja yang menurut kamu saya kesulitan mengatur waktu karena ini atau apa. Jadi silahkan Miss Rifa akan stop share screen habis ini. Kalian baca dulu, silahkan tulis di meeting chat. Apa yang menjadi kesulitan dan tantangan kamu ketika mau mengatur waktu dan membuat prioritas? Atau misalnya kalian sudah punya agenda mau ngapain tapi ternyata nggak jalan. Nah, kira-kira itu kenapa? Coba silahkan tuliskan di meeting chat. Jadi apa kesulitan? Atau kenapa sih saya suka lambat-lambat kumpul tugas? Kenapa saya tidak bisa tepat waktu ini? Kenapa saya tidak bisa atur waktu dengan baik? Kenapa saya kayak stres sekali, tidak bisa bagi waktu? Nah, apa sih kesulitan terbesar? Miss Rifa akan stop share karena Miss Rifa mau lihat jawaban kalian. Oke. Silakan tuliskan di meeting chat. Oke.
Malas. Tunggu, ini karena dia masuk-masuk terus ya. Oke. Oke, tunggu. Karena masuk semua, nggak apa-apa. Masuk dulu ya, nanti baru Miss Rifa baca. 2 menit ya. 8.15 Miss Rifa lanjut. Oke, yang baca meeting chat sambil tos dulu, tos ternyata banyak temanku gitu ya. Banyak temanku ternyata sama-sama suka menunda. Oke, Miss Rifa coba baca dulu. Tunggu ini karena loading sih ya, bentar ya. Oke. Nah, ini. Oke, malas, menunda, malas, terlalu malas, selalu menunda, malas, menunda, malas. Hal yang mau dikerjakan sulit, malas. Oh, sama mana yang lebih penting? Oke, menunda, tidak punya motivasi, menunda dan malas, menunda, banyak gangguan. Nah, ini mungkin banyak gangguan ini bisa jadi di rumah mungkin ya, belum apa disuruh kerja. Oh, malas sama merasa masih banyak waktu, menunda. Oke, menunda dan tidak punya motivasi. Oke, nah, thank you buat jawabannya ya, Miss Rifa akan lanjut share screen. Oke, next. Nah, Miss Rifa kemarin waktu persiapan, Miss Rifa sambil pikir-pikir, kira-kira mereka akan jawab apa ya? Nah, ternyata pikirannya Miss ini masih benar ya di sini ya. Miss Rifa bikin poin pertama ini nih. Per 2, 3. Nih, Miss Rifa bikin 3 alasan pertama. Wih, ternyata 3 alasan pertama benar. Masih nanti, malas, mager, malas gerak. Nah, ini kalau game tiba-tiba ada tantangan, ada challenge, baru mau kerja temanku bilang, teman chat. Weh, ayo mi weh. Ah, itu. Atau bingung sendiri. Tadi ada yang jawab ya, bingung yang mana mau dikerjakan duluan atau bingung karena sulit. Atau ini episode baru, tahu nggak episode baru misalnya, wih hari ini keluar itu lanjutannya drakorku, oh, gitu. Tugas kelompok ji nanti pi, atau wih ini juga nih waktunya berdekatan. Ada kemarin Miss Rifa baca salah satu yang isi faktor, salah satu alasan dia bingung karena kadang semuanya berdekatan, yang mana mau dikerjakan duluan ya. Atau ada kegiatan lain, misalnya itu ya di rumah, baru mau kerja ini, Gio, piku dulu angkat ini, apalagi kalau HBL ya. Nah, HBL kan kadang orang tua, kadang atau siapa begitu ya di rumah, bisa saja lupa, mak lagi belajar kayak ini mak, begitu misalnya. Karena di rumah juga Miss Rifa begitu ya, kalau Miss Rifa lagi WFH, Miss Rifa lagi ngapain, mamanya Miss Rifa panggil, ambil dulu itu, saya lagi rapat ini mak, gitu. Misalnya kan juga gitu ya, biasa gitu. Nah, sama mungkin di rumah kalian juga begitu. Nah, Miss Rifa berarti betul ya, kalian berada di titik sini. Oke, kita akan lanjut. Nah, kita masuk di tips and triknya, ya, tips and triknya. Jadi kalau kalian mau catat boleh, nggak catat juga nggak apa-apa. Yang penting kalian ingat. Tapi Miss Rifa mau kamu paham apa yang kita akan coba lakukan hari ini. Oke, tips and trick. Poin pertama, ini jangan langsung fokus lihat tulisannya Miss Rifa yang berantakan cakar ayam ini ya. Poin paling pertama adalah kalian harus belajar membuat ini. Make your to-do list. Ada yang terbiasa bikin to-do list? Kalau Miss Rifa sampai sekarang, to-do list ini nggak pandang usia. Jangan berpikir, Miss Rifa, lihat nih, ini bukti nyata nih, Miss Rifa bikin to-do listnya Miss Rifa. Jangan berpikir to-do list itu dibikin hanya untuk ini ya. To-do list itu membantu. Kalau kalian bilang tantangan terbesar malas, maka perang pertama untuk manajemen skill itu memang mengatasi malas. Biasanya malas itu datang karena apa sih? Karena kita merasa masih ada waktu yang lain. Nanti pila, atau ada saya mau kerjakan ini. Itu yang bikin sebenarnya kita malas. Karena pada prinsipnya ya harusnya setiap dari kita nggak ada yang mau gagal dong. Adakah yang di sini cita-citanya nggak tuntas nilainya? Nggak ada kan? Pasti semua mau tuntas KKM. Nggak ada yang punya cita-cita. Nggak apa-apa saya nilaiku merah. Nggak ada. Makanya perang paling pertama itu mengatasi malas. Anak-anak perlu ketahui gini, malas itu ini ya, apa ya, Miss Riva tuh mau bilang ini, bangun pagi itu selalu dimulai dengan pilihan, betul nggak? Betul. Kenapa? Contoh, pagi ini siapa yang bangun karena alarm? Miss Riva nggak perlu minta resen karena Miss Riva nggak bisa lihat. Pasti ada di antara kalian yang bangun pagi untuk cepel karena alarm.
Bangun pagi bunyi alarm, tinitit, tinitit, tinitit gitu. Kamu matiin untuk segera bangun, atau kamu snooze untuk tunda 15 menit lagi deh, 15 menit lagi deh. Itu pilihan kan? Itu pilihan. Tapi kalau kalian dari pagi buat pilihannya udah males, sepanjang hari bakal malas. Kemungkinan besar akan malas gitu. Bangun pagi memang paling penting adalah oke, saya siap. Harus begitu dulu paginya, nggak bisa ini. Atau kalau bilang, wih saya capek sekali, oke tunda deh 10 menit, oke. Tapi begitu kamu siap melakukan aktivitas pagi itu, kamu harus lihat to-do listmu apa. Jadi bangun pagi itu sudah harus dengan pilihan. Saya mau pilih yang mana? Menunda, mau langsung, atau apa. Jadi semua bergantung pada pilihan. Nah yang paling penting untuk mengatasi malasnya. Sekarang Miss Rifa masuk ke make your to-do list. Nah, Miss Rifa sampai sekarang, Miss Rifa ini adalah orang yang tradisional. Tahu tradisional enggak? Tradisional itu berarti pakai cara lama. Cara lama itu yang kayak gini, Miss Rifa. Nah, bukan berarti Miss Rifa nggak pakai yang lebih canggih sekarang. Nah, nanti Miss Rifa tunjukkan ke aplikasinya. Jadi, nih, Miss Rifa punya satu buku kecil. Ini selalu ada. Miss Rifa nggak bawa turun aja karena Miss Rifa lagi pindah ruangan sekarang. Itu buku kecil selalu ada dalam tasnya Miss Rifa. Kapanpun itu. Pas Miss Rifa di rumah pun itu buku di sampingnya Miss, karena selalu ada to-do listnya Miss. Nah ini to-do listnya Miss Rifa yang berantakan ya. Ini Miss Rifa coba pindahkan ke sini yang lebih rapi. Ini ya, yang kertas putih di pinggirin ya. Semoga kursornya Miss terlihat. Nah ini Miss centang, it means berarti Miss Rifa sudah sukses lakukan bagian itu. Misalnya nih ya contoh, dalam minggu ini, mungkin kalian lihat chapel, ikut chapel kan tadi pagi kan. Siapa yang pimpin? Ya Miss Rifa kan yang pimpin chapel tadi pagi. Nah, Miss Rifa minggu ini lagi merasa Miss Rifa banyak sekali kegiatan yang harus Miss Rifa kejar dalam satu minggu, yang Miss Rifa merasa, oh Tuhan yang mana saya harus kerjakan pertama. Jadi, nah coba misalnya, kayak waktu itu Miss Rifa harus prepare devosi, Miss Rifa harus prepare chapel, dan kalau prepare chapel, Miss Rifa harus baca bahan, Miss Rifa harus buat PPT-nya, Miss Rifa harus recording, Miss Rifa harus rendering, Miss Rifa harus upload, banyak persiapan. Besoknya, ada core skill, Miss Rifa belum bikin PPT-nya, Miss Rifa belum cari bahannya. Jadi Miss Rifa coba list semua ini. Nah ini Miss Rifa nggak bagi berdasarkan 3 area yang tadi ya. Miss Rifa nggak bagi. Tapi kalau Miss Rifa tipikalnya, mungkin jangan samakan ya. Kalau kalian kan usia SMP, Miss Rifa mungkin sudah lebih dewasa dari kalian. Jadi Miss Rifa bisa campur begini, Miss Rifa bisa ngerti. Tapi kalau kalian jangan gitu. Kalau kalian bagi nih berdasarkan 3 area. Nanti Miss Rifa ajar ke yang cara menentukan prioritasnya. Nah ini biasanya, ini kalau kalian tahu, ini urutan ini ya, Miss Rifa urutin gini. Itu urutinnya itu berdasarkan apa yang ada besoknya, dan besoknya. Jadi ini kalau Miss Rifa bilang devosi grade 8, berarti ini dalam waktu dekat. Devosi guru, proposal sumatif, feedback formatif, berarti ini yang dalam waktu dekat Miss Rifa harus segera selesaikan. Baru berpindah ke sini, jadi mana yang bertambah setiap hari. Gitu ya. Kita next. Miss Rifa contoh, ini Miss Rifa ambil kalau nggak salah, Miss Rifa lupa kelas berapa ini ya, kelas 8, kelas 7 kayaknya. Jadi kan kalian ada agenda mingguan ya, agenda mingguan. Nah kalau ada agenda mingguan itu paling enak pindahkan ke to-do listmu. Kamu bisa bikin to-do listmu itu per hari, bisa per minggu boleh. Jadi gunakan agenda mingguan, misalnya kayak gini ya, list kegiatan yang ada. Jadi kamu bikin, oke, Senin, list. Oh, di sini sumatif Excel. Musik, ada sosialisasi, ada koordinasi, ada latihan. IPS di Selasa, berarti saya ada progres sumatif. Kalau kamu punya gambaran ini, Nak, kamu bisa membedakan, kamu bisa list. Kalau gurumu kasih di sini due date, nih ya. Kalau gurumu kasih due date di sini, di to-do listmu tulis due date-nya di samping. Contoh, di sini, nanti Miss Rifa pindah ya. Ini, misalnya di sini. Nah ini Miss Rifa coba kasih untuk kalian. Ini Miss Rifa coba ya, semoga kalian bisa ikuti. Misalnya school hour ya, Miss Rifa bikin sampai jam 2. Ini Miss Rifa pakai patokan kelas Selasa sampai, kelas Selasa Kamis kan, Senin Rabu lebih cepat selesai. 7 sampai 2. Nah, misalnya di sini asinkron, ada formatif, meeting, ini sesi ya, sinkron, sumatif 1, sumatif 2, diskusi kelompok, draft sumatif, tanya guru, ini misalnya kalau kalian nggak ngerti sumatifnya. Ada submit jurnal proses, submit formatif, refleksi devosi. Selama school hour, bikin di sini semua listnya. Kalau kamu bingung dengan
satu minggu buat per hari. Buat per hari. Senin buat per hari. Dari jam 7 sampai ini, tapi dari jam 7 sampai 4 itu ya Miss Rifa bilang jangan ini yang kamu kerja gitu. Jangan baca komik, jangan game. Selama school hour lakukan yang menjadi bagianmu. After school hour, lihat, saya ada sumatif lagi enggak? Saya ada presentasi apa buat PPT apa? Buat di sini ya. Nih, makanya Miss Rifa bilang, poin yang kedua adalah make it detail, time to time. Jadi, tulis due date-nya kapan, due date-nya kapan. Di sini misalnya, sumatif ini, due date. Submit ini, due date-nya kapan. Ini Miss Rifa nggak kasih karena Miss Rifa belum lihat dari sisi kalian. After school hour. Nah, baru kalian tulis di sini ya. Nah, ini. Kalian mau batas maksimal kerja sampai jam berapa? Itu juga harus tuh belajar. Saya mau sampai jam 8 saya sudah selesai, habis itu saya bisa refreshing. Gitu. Jadi, kita ada prioritas. Jangan berpikir Miss Rifa bikin begini, ini berarti Miss Rifa sudah perfect ya. Enggak. Nah, kenapa kita membedakan tiga ini? Miss Rifa jelaskan di sini. Ini memudahkan kita, ya, memudahkan kita melihat dengan lebih jelas. Selama school hour, apa yang harus saya kerjakan? Apa sih yang mau dikumpul selama school hour? After school hour, baru nanti refreshing. Jauh lebih baik jika ada pembagian waktu. Jadi kalian lebih detail melihat sejauh sampai jam berapa saya, sampai jam berapa saya. Ini membantu loh. Kenapa begitu Miss Rifa cerita ya. Begini, Miss Rifa tipe orang yang tidak mau kalau ada yang terlewat begitu saja. Artinya begini, Miss Rifa nggak apa ya, Miss Rifa tuh panik kalau sudah mau dekat tapi nggak prepare. Misalnya kemarin Miss Rifa panik kenapa? Karena Miss Rifa ternyata belum selesai PPT yang sekarang Miss Rifa mau bikin. Jadi Miss Rifa itu kemarin harus list selama 1 hari kemarin bagaimana caranya Miss Rifa harus selesaikan PPT core skillnya ini. Miss Rifa cheating nggak? Cheating juga sih. Misalnya contoh ya, aduh Tuhan capeknya saya dari tadi lihat PPT terus. Miss Rifa jeda. Miss Rifa kayak lelah. Oke. Miss Rifa ambil HP dan Miss Rifa main game. Jangan berpikir Miss Rifa nggak main game ya. Miss Rifa juga main game. Kamu main game apa? Miss Rifa sih nggak main PUBG dan Mobile Legends nggak main Miss Rifa. Miss Rifa nggak main game-game yang kayak gitu. Tapi Miss Rifa misalnya main PES. Tahu PES nggak? Tahu ya, yang suka bola pasti tahu PES. Miss Rifa main PES atau Miss Rifa misalnya baca novel. Miss Rifa lagi lihat novel terbaru keluar, Miss Rifa baca. Tapi kalau Miss Rifa merasa, wih, saya sudah kelamaan baca. Oh Tuhan, saya harusnya tadi masih kerja PPT. Miss Rifa merasa, oke, seberapa banyak waktu yang saya luangkan untuk pilih baca novel, saya harus tebus dengan kerja saya. PPT saya harus sampai di sini, harus bisa maksimal jam segini saya sudah ready, misalnya. Karena Miss Rifa merasa Miss Rifa sudah luangkan itu untuk ke yang lain gitu. Nah, nanti kita belajar yang berikutnya ya. Jadi bagi dulu. Oke, next. Nah, Miss saya itu orangnya males nulis, apalagi cowok. Misalnya, Miss saya bukan orang yang buat to-do list, Miss. Oke, nggak apa-apa. Tapi kalian harus bukan to-do list yang nulis kayak tradisional kayak Miss Rifa punya. Kalian bisa pakai aplikasi. Semua aplikasi yang kalian gunakan untuk membuat to-do list itu benar, nggak ada yang salah. Miss Rifa akan tunjukkan ke kalian ya. Oke. Miss Rifa akan ganti layarnya. Miss Rifa mau kasih yang ini. Miss Rifa mau tampilkan ke kalian yang Miss Rifa buat. Tunggu. Miss Rifa nggak bisa pilih. Kenapa dia malah di emailnya Miss Rifa? Ini. Coba lihat ya. Sudah tampil ya Gio ya? Ya, Miss. Oke. Kalian bisa pakai Google Calendar. Sekarang canggih. Nah, apa yang nggak canggih sih sekarang? Tahu nggak sih ini Google Calendar? Kalau kalian pakai, Miss Rifa nggak pakai iPhone, dan Miss Rifa kalau kalian tanya iPhone, Miss Rifa nggak tahu, tapi itu iPhone kan beda ya. Kalau kita pakai Android kan semua terkoneksi dengan Gmail ya, terkoneksi dengan Gmailnya kalian. Nah, kalau ini ya Miss Rifa, ini kan ini Google-nya Miss nih. Ini kan lihat di sini, ini akunnya Miss Rifa ya. Ini akunnya Miss Rifa. Nah, ini Miss Rifa nggak buat di sini. Ini semua adalah kegiatan yang harus Miss Rifa lakukan hari ini yang Miss Rifa ketik di HP.
Miss Rifa ketik di HP dia muncul jadi dengan otomatis. Misalnya kemarin nih, oh Miss Rifa sudah hapus, ada yang misalnya list tagihan gitu, Miss Rifa taruh di sini ya misalnya. Jadi ini Miss Rifa jam 8 harus core skill, jam 9 nanti ketemu ada tim akademik, nanti Miss Rifa harus ada posting agenda enrichment, nanti Miss Rifa ada meeting yayasan, Miss Rifa ada bikin homework dari jam 7 malam. Nah Miss Rifa sudah bikin gini nih. Ini apa yang membedakan Miss Rifa tulis di sini dengan to-do listnya Miss Rifa? Yang membedakan adalah ini adalah bagian yang penting yang menurut Miss Rifa kalau nggak Miss Rifa lakukan jam itu, kalau Miss Rifa nggak lakukan jam itu bisa terlewat. Misalnya Miss Rifa ada meeting jam 9, Miss Rifa nggak mungkin telat. Jadi Miss Rifa bikin di sini untuk pengingat di HP. Meeting dengan yayasan nanti jam 1:30, berarti Miss Rifa harus tulis di sini. Jadi apa yang membedakan? Jadi beda-beda ya, semua itu tergantung cara kalian. Kalau kalian merasa to-do list itu sometimes kalian nggak cek, bikin di HP, yang dia itu akan muncul alarmnya kalau mendekati jamnya. Jadi Miss Rifa pindahkan di sini kalau Miss Rifa merasa ini harus betul-betul Miss Rifa do it exactly at that time. Jadi kalau pas jam 9 Miss Rifa nggak lakukan, wah bahaya nih kalau nggak ikut gitu. Jadi ini semua yang Miss Rifa mau pas tak waktu itu. Kalau yang sepanjang hari dan listnya ada, itu Miss Rifa nggak perlu pakai waktu-waktu begini gitu. Tapi tergantung kalian. Miss, saya nggak terbiasa Google Calendar. Saya mau pakai Microsoft Planner. Wih, ini gampang banget lagi. Ini jauh lebih rinci ya ini. Ini malah kaitannya dengan kalau kalian pakai Office, kalian ini ya Google Office Planner ini sisa ketik di sini ya, Microsoft Office di sini terus tulis nih, Planner dia muncul. Nah, di Planner dia kayak gini tampilannya. Miss Rifa buka ya, contohnya Miss Rifa ya. Miss Rifa coba bikin tes. Nah, ini Core Skill BB. Ini bisa diklik. Nah, nanti di sini. Nah, Miss Rifa coba ya lihat. Di schedule itu, nih, kalian bisa bikin di sini nih. Nanti add task. Nah, pilih. Misalnya ya, kalian tulis apa, misalnya rapat atau kerja PPT SLC. Kan kalian mau SLC, add. Kalau sudah add, loh, mana dia tadi? Ah, ini kerja PPT SLC. Nah, nanti kalian bisa edit di sini. Nih ya, misalnya Miss Riva balik ke sini ya, di board. Nah, ini dia muncul di sini. Nah, kamu bisa edit jam berapa sampai waktunya kapan. Baru di sini kalian bisa bikin priority-nya. Gitu, mau urgent, important, medium. Jadi, semua ini bisa kalian kelola apapun itu. Bahkan kalau kalian mau bikin kerja kelompok ya, nah ini Miss Riva tambah, kalian itu bisa loh di sini. Karena dia bisa pilih teman sama di siapa saja kalian mau tag nih assign. Kamu boleh pilih sama siapa teman-temanmu. Jadi kalau misalnya kerja kelompok, ingat tanggal segini jam segini kita ada kerja kelompok, bisa bikin di sini. Tulis semua emailnya, misalnya contoh ya. Ini harusnya kaitannya dengan ini ya, misalnya siapa? Miss Riva nggak tahu dia apakah keluar nggak. Kio begini namanya ya. Harusnya dia biasanya nanti keluar. Nah ini pokoknya kalian bisa coba lah. Nanti dia akan masuk di emailnya temanmu. Nah oke. Sampai di situ Miss Riva pindah itu cuma pengantar saja. Jadi kalian boleh pakai mana saja, mau tradisional, mau tidak, yang penting itu membantu kamu. Oke, Miss Riva next, kita ini 832. Nah, oke. Ya, lanjut ya. Nah, yang ketiga, tentukan prioritas. Ini yang paling penting. Dari semua to-do list ini yang paling penting. Yang tadi bilang, Miss saya bingung, saya mau kerja yang mana duluan? Belajar buat prioritas. Apa prioritas? 1, 2, 3. Mana yang penting, mana yang kedua, mana yang nanti. Itu harus bisa. Itu adalah kemampuan yang harus kamu pelajari dari usia masih SMP. Zamannya Miss Riva dulu SMP ya, nggak ada kayak gini-gini, nah nggak diajar. Belajar sendiri, nanti kalau sudah besar kayak gini baru, oh begini ternyata saya. Nah kamu mumpung dari sekarang diajar, belajar. Ya, jadi berdasarkan area yang tadi itu, tentukan prioritas. Nah, yang kedua, Miss Riva selalu tanamkan ini dalam dirinya Miss Riva. Kewajiban versus hak. Yang harus Miss Riva kerjakan duluan adalah kewajibannya Miss Riva. Haknya Miss Riva belakangan. Bukan berarti haknya nggak ada sama sekali, ada. Saya berhak untuk main game. Saya berhak untuk baca novel. Tapi kewajiban saya untuk sumatif, untuk formatif, untuk kerja kelompok, tidak boleh itu nomor 2. Kewajiban harus paling pertama. Sama Miss Riva harus rapat, nggak mungkin jam rapat Miss Riva main game kan?
Gak mungkin jam rapat Miss Rifa nonton Netflix misalnya. Jadi kewajiban itu paling pertama, baru hak. Fokus pada apa yang terdekat dan penting. Ini tadi ada yang nanya nih, Miss bikin begini ya. Fokus apa yang paling dekat? Makanya Miss Rifa bilang detail, make it detail, time to time. Kapan due date-nya? Wih, hari ini ada 2, lihat mana yang lebih sulit. Tadi Gio bilang, saya bingung kalau ada yang sulit. Jadi kalau 1 hari, lihat agenda, wih mati meja. Kan kalian suka keceplosan bilang begitu, wih mati meja. Ada 2 sumatif hari itu, wih bagaimana ini, sudah ini, baru sama-sama project, semua di-submit jam segini. Fokus pada apa yang terdekat dan penting, yang penting kamu bisa urutkan mana yang paling susah. Yang paling susah itu kamu kerjakan duluan. Kalau kamu merasa, bukan berarti sombong ya, kalau kamu merasa ini saya lebih bisa, oh saya belakangan mau, karena yang ini saya harus butuh waktu banyak, karena saya harus baca, saya harus cari, saya harus bikin, atau saya harus latihan ngomong, sedangkan saya tidak berani ngomong. Jadi list apa yang penting. Nah, yang paling akhir, mana urgent, important, medium, low. Mana yang paling penting, urgent harus segera, mana yang penting, mana yang nanti-nanti aja, dan low. Ini ya, tentukan prioritas. Next, yang terakhir itu adalah belajar komitmen. Komitmen untuk mau disiplin. Biar kamu buat to-do list lagi nak, tapi kalau kamu nggak komit susah. Serius Miss Rifa. Miss Rifa itu kapan sih nggak bikin to-do list tiap hari ya? Miss Rifa bilang sama kalian, tiap hari bangun pagi sehabis devosi guru, Miss Rifa langsung lihat. Saya hari ini akan lakukan apa saja. Miss Rifa tulis semua. Setelah berlalu sampai jam break, Miss Rifa lihat, saya sudah apa yang belum. Nah, komitmen untuk mau disiplin. To-do list akan tidak berguna kalau kalian nggak disiplin. Kunci ada pada diri sendiri. Karena Miss Rifa, biar Miss Rifa bantu kamu buat to-do list, tapi kalau kamu diam aja gitu ya. Nah terus begini ya, jangan cuma mau komitmen itu juga begini. Jangan siap kerja, tapi begitu ikut kelas, ikut diskusi dari kasur, wah itu namanya nanti kamu kecenderungannya tidur, nggak kerja. Duduk di tempat yang memang kamu siap untuk belajar. Ciptakan kondisi kamu tidak malas. Apa yang buat kamu malas? Jangan di situ gitu. Nah, strict with your to-do list. Ini yang Miss Rifa bilang ya, ketat dengan to-do listmu. Kayak Miss Rifa bilang tadi, Miss Rifa sudah pakai nih waktunya untuk baca novel, padahal Miss Rifa masih ada tanggung jawab yang lain. Berarti Miss Rifa harus mau nggak mau tebus kesalahannya Miss Rifa. Saya harus strict, itu harus selesai di jam segini. Misalnya tadi malam ya Miss Rifa cheating gitu ya. Miss Rifa baca novel pas jam ini Miss Rifa, ya ampun ini belum PPT belum selesai. Ya Miss Rifa start jam 8 malam ini PPT harus kelar. Miss Rifa harus fokus kerja sampai jam 8 malam ini PPT harus kelar. Dan Miss Rifa mau menebus itu karena Miss Rifa merasa Miss Rifa udah cheating, ambil waktu yang harusnya Miss Rifa pakai untuk persiapan. Nah yang paling penting adalah doa ya. Kita nggak akan bisa dengan kekuatan kita sendiri pastinya gitu. Nah ini yang sebelum Miss Rifa akan minta kalian coba ya. Kenapa sih kita harus belajar maksimalkan waktu? Ya namanya aja ini ayat yang paling menegur Miss Rifa ya. Ayat Amsal 6 ini ya. Kalau kalian tahu yang dibilang, hai pemalas pergilah kepada semut. Itu kan sebenarnya sindiran ya dari kitab Amsal itu ya. Masa semut aja tuh tanpa diperintah mereka kerja gitu. Jadi Miss Rifa juga belajar gitu. Atau yang Mazmur 90 ayat 12. Ajar kami menghitung hari-hari kami. Supaya kita itu bisa efektif. Ingat ya, waktu itu bukan, waktu nggak bisa terulang. Iya kan? Ada yang bisa kembaliin waktu pagi nggak? Nggak ada. Nggak ada yang bisa. Kalau setiap hari kamu lewatin dengan tidak efektif, ya kamu akan berlalu begitu aja. 1 minggu ini saya merasa sia-sia. Ya kalau kamu 1 hari ini nggak maksimal ya akan sia-sia. Ya, oke. Jadi 4 hal. Yang pertama adalah buat to-do list, make it detail. Yang ketiga adalah set your priority. Yang keempat komitmen. 4 hal itu yang Miss Rifa mau kalian pelajari. Buat to-do list, make it detail, time to time. Baru yang ketiga itu set your priority. Tentukan prioritasmu. Yang keempat komitmen. Itu 4 hal yang tidak boleh luput kalau kamu ini ya. Nah, kita akan praktis. Miss Rifa coba lihat dulu waktunya sisa berapa. Masih ada 10 menit, masih bisa. 5 menit aja lah ya, kita coba praktisnya 5 menit aja. Sorry, jadi kayaknya Miss Rifa tadi, soalnya Miss Rifa tadi banyak penjelasan yang di bagian persiapannya itu. Nah, coba sekarang
Kamu boleh pakai apa saja, mau pakai kertas, mau pakai Canva, mau pakai planner, Google, terserah. Coba kamu buat to-do listmu besok atau Senin. Pilih satu hari yang kamu mau buat to-do listmu dari pagi sampai malam. Kalau bisa sih hari sekolah, bedakan school hour, after school hour, refreshing. Atau kalau kamu nggak mau pakai ini ya, Miss Riva lihat ya. Miss Riva lihat kan ya. Kalau kamu nggak pakai kriteria yang kayak Miss Riva buat ini, yang ini, kalau kamu nggak mau pakai kriteria yang school hour, after school hour, refreshing, coba list semua kayak begini yang Miss Riva bikin. List. List semua apa yang kamu mau kerja. Baru nanti coba kasih warna atau kamu kasih tanda mana yang prioritas, mana yang urgent itu harus saya kerjakan, mana yang nanti itu nggak penting-penting banget. Kan nggak mungkin ya main game jadi prioritas utama setiap hari. Kan nggak di sini ya, kan nih ya contoh kegiatannya kalian kan nggak mungkin Netflix sepanjang hari, kecuali kalau libur beda. Coba kalau hari sekolah kan nggak mungkin tuh komik sepanjang hari, nggak mungkin. Nah, coba bagi berdasarkan mana yang paling penting. Coba. Jadi coba berpikir, satu hari saya mau ngapain aja. Baru bagi 3 area tadi ya. Sebenarnya ini opsional. Yang Miss Riva akan tulis ya, ini opsional. Kamu bisa bagi berdasarkan 3 area tadi, atau kamu mau list semua dan kamu urutkan mana yang paling penting. Atau ada juga misalnya yang kepikiran penting, ini. Tidak terlalu penting, ini. Atau urgent, ini. Important, ini. Bisa juga bagi begitu. Terserah, yang penting kita belajar mengatur prioritas. Coba ya, tidak usah jauh-jauh atau hari ini aja deh. Kalau daripada besok, hari ini aja. Habis ini kan ada kelas nih, sampai jam 1 homeroom. Coba hari ini aja dulu, sampai malam. Coba prioritasnya apa aja. Nanti Miss Riva akan minta 1-2 orang sharing. Ya, silakan. Sampai ini tadi sore ya Miss Riva kelamaan di yang atur-atur waktunya itu karena Miss Riva mau kalian paham nih gimana ngatur-ngaturnya. Coba. Kan kita 8.47 ya selesai. Waduh, tinggal 6 menit. Udah nggak apa-apa. 2 menit deh. Kan nggak lama ya. List aja dulu. List aja dulu. Habis ini saya apa? Ada. Yang pasti sudah nggak ada sumatif ya. Karena kita kan udah mau kumpul nilai. Tapi kan kita mau SLC. Nah, saya sudah belum tuh PPT ku. Saya sudah bikin belum? Nah, itu. Ya, hari ini aja dulu. Sampai school hour ngapain? After school hour ngapain? Nah, refreshingnya apa gitu. Karena kan kita juga harus ini ya, harus ada membatasi diri, nggak misalnya nggak minta kamu dari pagi sampai malam kerja gitu, enggak. Tapi kita lihat mana yang penting. Oke, ya sudah 8.44. Nah, Miss Riva mau minta satu orang ya. Eh, siapa? Mahalaksmi. Tadi kan Miss Riva lihat hafal namanya sih, yang lain Miss Riva nggak sempat lihat. Coba kalau kamu nak, boleh bagi nggak apa yang coba kamu sudah coba list? Iya, Miss. Ya, silakan. Untuk school hour, tulis saya adalah untuk evaluasi dari kelas komputer, lalu mempelajari materi baru dari kelas komputer, lalu juga evaluasi untuk kelas BI, dan terakhir untuk sesi homeroom, saya akan melakukan praktis SLC. Lalu nanti untuk after school hour, saya ingin fix PPT SLC saya. Lalu untuk free time, refreshing, saya ingin baca buku novel dan berinteraksi sama teman. Oke, thank you ya, thank you Mahalaksmi, itu baik sekali ya. Berarti Mahalaksmi pilih bagi yang berdasarkan itu. Nah, nanti ya kalau kalian sudah buat to-do list, itu akan jauh lebih mudah untuk tahu, wih, saya mau selesaikan PPT SLC ku, berarti saya harus kerja apa saja, itu juga jauh lebih membantu. Satu lagi ya, cowok deh. Oni, ada Oni ya.
Ada nggak, Oni? Ya, Miss. Ya, Miss. Ya, kalau kamu gimana, Oni? Itu tulisku, Miss. Ya. Jadi di school hour itu saya kan ujian sudah selesai semua tuh, Miss. Nah. Jadi nanti sisa kerja catatan cepel. Habis itu proyek ketaatan Bibi. Baru nanti selesai sekolah makan dulu, Miss. Habis itu nanti mandi baru kerja tugas. Ada tugas ya? Iya, Miss. Oh, oke. Ya, sip. Oke, thank you, Oni. Nah, jadi begitu ya. Kalian bisa bagi berdasarkan 3 area itu, atau kalian bisa bagi berdasarkan ini yang Miss Riva kasih lihat tadi, yang ini. Nah, ini bisa bagi berdasarkan ini, urgent, important, medium, low. Kalau sekarang sih enak karena udah selesai sumatif ya, jadi kayak kurang tertantang untuk menentukan prioritas. Tapi Miss Riva berharap ini kalian bisa ingat ya, kalau nanti kalian masuk di quarter 4, belajar buat to-do list, belajar bikin detail itu, baru set priority-nya, baru sampai ke komitmen. Miss Riva mau tutup dengan ini ya. Miss Riva akan share lagi terakhir, baru habis itu kita tutup dalam doa. Nah, ini ya, mengatur waktu, menentukan prioritas membuat kita lebih mengerti apa yang harus dan akan kita kerjakan. Tanpa mengatur waktu ya, time management, tanpa mengatur waktu, tanpa menentukan prioritas, kita akan bingung dan stres menyelesaikan semua kegiatan. Dan pastinya waktu kan nggak bisa kembali ya. Jadi kalau kita miss hari itu, ya udah kita lewat begitu aja. Kita lewat gitu aja tanpa paham gitu. Kan kita nggak ada yang mau ya waktu berlalu tanpa maksimal gitu. Jadi mau kelas 7, kelas 8, 9 semua bergumul sama, punya banyak kegiatan. Di sini ini nggak ada yang nggak sibuk nih. Tapi bagaimana kita bisa atur waktu dengan efektif? Ingat prioritas. Main game bukan prioritas di saat jam belajar. Main game nanti. Saya bisa pakai, bahkan ya kalau mau strict ya, saya cuma bisa berapa lama yang main game. Masa main game 4 jam? Itu namanya sudah melebihi tuh. Sudah kayak sama dengan school hour nantinya. Jadi bagi-bagi waktunya, make it detail. Miss Riva ya sampai begini, nah. Miss Riva terakhir ya, Miss Riva sebelum tutup. Miss Riva sampai bikin begini. Tuhan, saya sudah lelah, saya mau baca dulu deh, saya mau nonton dulu. Nonton oke, 1 aja sudah. Jangan lagi. Supaya itu harus disiplin ya. Oke, sampai di sini Miss Riva terima kasih sekali sudah bisa berbagi dengan kalian. Semoga kalian banyak belajar hari ini. Miss Riva minta maaf kalau ada waktu yang Miss Riva agak molor terlalu lama, karena Miss Riva mau kalian benar-benar paham gimana ya bisa petakan baik-baik gitu ya. Jadi hari ini sampai di sini. Thank you buat hari ini. Miss Riva akan tutup dalam doa sebelum kalian lanjut belajar ya. Oke. Miss Riva nggak lihat nanti chat, semoga aman-aman ya. Oh, jangan lupa ada foto. Apakah memungkinkan kalian bisa menyalakan kamera? Oh, tidak bisa pakai planner ya? Ya udah. Oh, berarti Miss Riva enggak. Oke, thank you Gio. Bisa menyalakan kamera? Terakhir kita foto sebelum kalian masuk ke kelas. Oke, seberapa aja yang bisa menyalakan? Miss Riva akan foto. Oh, ini Miss Riva baru kenal semua nih. Karen, Dancer, Jos, Adriel, Clarissa. Clarissa ini kayaknya kelas 8. Ada lagi yang bisa menyalakan kameranya? Nah, ini Miss Riva lihat dulu semua. Pai mana? Oh, Tiffany juga naik. Oh, Bila, kamu di kelasnya Miss ternyata. Tuh, Miss Riva baru lihat kamu nih. Oke. Oke, sudah ya ini ya. Oke, kita akan foto pada Serbudi. Halo Serbudi. Oke, kita akan foto ya. Ya, Uni ya. Siap. 1, 2, 3. Oke, thank you. Tadi belum doa ya kayaknya. Oke, kita doa dulu ya sebelum kalian kembali belajar. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, bersyukur hari ini anak-anakmu boleh belajar sedikit tentang bagaimana mereka boleh belajar mengatur waktu. Walaupun di usia yang masih sangat mudah, mampukan mereka untuk belajar bisa menentukan prioritas mereka. Agar waktu-waktu yang Tuhan karuniakan, itu boleh mereka pergunakan dengan baik dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Sekarang mereka akan lanjut kelas, Tuhan memberkati, biarlah semua boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama anak Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya ya.
Bye-bye. Thank you, Tuhan memberkati. Thank you, Miss. Bye, Miss. Bye. Thank you, Miss. Thank you.